Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Rosyida dengan akhiran NIM 180. Saya dari kelas 4F. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang saya buat. Nah, modul ajar yang saya buat ini menggunakan topik siklus hidup dan perkembangbiakan tumbuhan pada mata pelajaran IPAS kelas 4 SD fase B. Topik ini dipilih karena membantu peserta didik memahami bahwa tumbuhan mengalami pertumbuhan dan memiliki cara perkembangbiakan. Dan dari topik tersebut kita menggunakan capaian pembelajaran, yaitu peserta menganalisis siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestariannya serta mengaitkannya dengan keberlangsungan hidup di lingkungan sekitar. Nah, dari CP tersebut kita dapat merumuskan 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan tahap siklus hidup tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan proses siklus hidup tumbuhan. Yang ketiga, membedakan perkembangan biakan generatif dan vegetatif. Yang keempat, mengelompokkan tumbuhan berdasarkan jenis perkembangbiakan. Dan yang kelima adalah di ranah psikomotorik, yang mana tujuan pembelajarannya adalah menyajikan diagram siklus hidup tumbuhan. Nah, dari TP tersebut saya juga menggunakan model pembelajaran, yaitu Problem Based Learning atau biasa disebut PBL. Kenapa saya mengambil model tersebut? Karena mendorong peserta didik aktif mengamati, berdiskusi, mengidentifikasi, dan menyajikan hasil belajar. Nah, pendekatan yang digunakan juga adalah pendekatan saintifik, yang mana melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengomunikasikan hasil. Nah, aktivitas pembelajaran tersebut dilakukan dalam 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama, peserta didik mengamati video pembelajaran dan mengerjakan LKPD untuk mengidentifikasi siklus hidup tumbuhan. Nah, pada pertemuan kedua, peserta didik melanjutkan identifikasi perkembangbiakan tumbuhan, menyusun hasil identifikasi, lalu mempresentasikannya. Nah, media ajar yang digunakan adalah berupa video pembelajaran, sedangkan bahan ajar yang digunakan yaitu buku IPAS kelas 4 SD dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan 3 asesmen atau 3 ranah asesmen. Yang pertama adalah ranah kognitif, yaitu melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik dan tes tertulis untuk mengukur pemahaman materi. Nah, yang di ranah afektif saya menggunakan asesmen observasi sikap selama berdiskusi, kerjasama, dan tanggung jawab. Sedangkan untuk ranah psikomotorik saya melalui penilaian unjuk kerja saat menyusun dan menyajikan diagram siklus hidup tumbuhan. Jadi cukup sekian gambaran dari modul ajar yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.